Mata kuliah Hukum Pidana, Modul 3, Kegiatan Belajar 2. Kegiatan perbedaan prinsip perbuatan pidana dan Strafbarfeit, elemen-elemen perbuatan pidana. A. Perbedaan prinsip perbuatan pidana dan Strafbarfeit. Hubungan antara perbuatan pidana dan Strafbarfeit dalam lingkup kesamaan pengertian dan dipakai dalam kasarna keilmuan hukum pidana mempunyai perbedaan makna yang walaupun perbuatan pidana merupakan pengalihan bahasa dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Strafbarfeit dipergunakan di negeri Belanda yang beraliran paham monistis, antara lain dikemukakan oleh Simon. Strafbarfeit sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman bertentangan dengan hukum dilakukan oleh orang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan unsur-unsur dari Strafbarfeit meliputi hak unsur-unsur perbuatan yang lazim disebut dengan unsur objektif maupun unsur-unsur pembuat yang lazim disebut unsur subjektif dicampur dengan menjadi satu, sehingga Strafbarfeit sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap kalau terjadi Strafbarfeit maka pelakunya pasti dapat dipidana. Perbuatan pidana yang pokok pengertiannya harus mengenai perbuatan, dalam hal ini tidak mungkin mengenai orang-orang yang melakukan perbuatan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Profesor Mulyatno di atas dengan cara memisahkan antara perbuatan dan pembuatnya. Pokok pengertian pada perbuatan dan apakah in concreto yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, dan itu sudah di luar arti perbuatan pidana. Pada perkembangannya telah tumbuh pemikiran baru tentang Strafbarfeit yang menurut pandangan Pompe, Jonkers, dan Vos telah tumbuh pemikiran tentang pemisahan antara de Strafbarfeit van het feit dan de Strafbarfeit van de dader. Dengan perkataan lain bahwa adanya pemisahan antara perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana dan orang yang melanggar larangan yang dapat dipidana. Dalam hal ini satu pihak tentang perbuatan pidana dan di pihak lain tentang kesalahan purnomo. Dengan adanya pemisahan antara perbuatan dan pembuatan merupakan termasuk aliran atau paham dualistis. Perbuatan pidana yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana dinamakan delik, yang dalam sistem KUHP terbagi dua jenis, yaitu 1. Kejahatan misdrijven yang disusun dalam buku 2 KUHP. Kejahatan adalah criminal onrecht yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, atau dengan kata lain perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oleh Tuhan dan membahayakan kepentingan hukum. Contoh dari kejahatan dalam KUHP yaitu pada pasal 362 tentang pencurian, pasal 378 tentang penggelapan, dan lain-lain. Tapi ada satu catatan bahwa pengertian kejahatan menurut hukum pidana berbeda dengan kejahatan menurut ilmu kriminologi. 2. Pelanggaran overtredingen disusun dalam buku 3 KUHP. Pelanggaran adalah politie onrecht, adalah perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara, atau dengan kata lain perbuatan yang pada umumnya menitik beratkan dilarang oleh peraturan penguasa negara. Contoh dari bentuk pelanggaran dalam KUHP adalah pasal 504 tentang pengemisan, pasal 489 tentang kenakalan, dan lain-lain. B. Elemen-elemen perbuatan pidana. Untuk mengetahui adanya perbuatan pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa elemen atau unsur syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Berdasarkan definisi mengenai perbuatan pidana, maka dapat disimpulkan elemen-elemen yang terkandung dalam perbuatan pidana. Namun dalam hal ini ada berbagai macam perbedaan dari para ahli hukum pidana sendiri terkait dengan elemen yang harus tercantum dalam perbuatan pidana. Ada sebagian pendapat yang membagi elemen perbuatan pidana secara mendasar dan pendapat lain yang membagi secara terperinci. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan pendapat para ahli tersebut. 1. Pendapat yang membagi elemen-elemen perbuatan pidana secara mendasar terdiri dari A. Bagian yang objektif menuntut perbuatan pidana, terdiri dari perbuatan pidana dan akibat, merupakan kejadian bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang melawan hukum, oregmatik, sehingga dapat diancam dengan pidana. B. Bagian subjektif yang merupakan anasir kesalahan daripada perbuatan pidana. Menurut Apeldoorn, bahwa elemen objektif berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum, onrechtmatig wederrechtlich, dan elemen subjektif yang berupa adanya seorang pembuat, toerekeningsvatbaarheid,
terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu. Yang mengikuti rumusan unsur-unsur perbuatan pidana ini di samping Apeldoorn adalah Van Bemmelen. 2. Pendapat yang memberikan rumusan terperinci terhadap unsur-unsur perbuatan pidana diantaranya menurut Voss di dalam suatu strafbarfeit perbuatan pidana dimungkinkan adanya beberapa elemen, yaitu A. Elemen perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat atau tidak berbuat. Endoen of nalaten. B. Elemen akibat dari perbuatan. Elemen akibat ini dapat dianggap telah nyata pada suatu perbuatan. C. Elemen kesalahan yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja, offset, atau alpa, culpa. D. Elemen melawan hukum. Wederrechtlichkeit. E. Sederetan elemen lain menurut rumusan undang-undang dan dibedakan menjadi segi objektif, misalnya dalam pasal 160 diperlukan elemen di muka hukum, in head open bar, dan segi subjektif, misalnya pasal 340 diperlukan elemen direncanakan terlebih dahulu. Voorbedachteraad. Di samping itu menurut Winkelsuringa memberikan rumusan mengenai strafbarfeit, yaitu A. Elemen kelakuan orang, endoen of nalaten. B. Elemen akibat yang ditetapkan dalam rumusan undang-undang karena pembagian delik formel dan material. C. Elemen psikis seperti elemen dengan oogmerk, offset, dan nataliftate dengan maksud, dengan sengaja, dan dengan alpha. D. Elemen objektif yang menyertakan keadaan delik seperti elemen di muka umum, in head open bar. E. Syarat tambahan untuk dapat dipidanakannya perbuatan, Bitkomende Voorwaarde van Strafbarfeit, seperti dalam pasal 164 dan 165 disyaratkan apabila kejahatan terjadi. F. Elemen melawan hukum, Wederrechtlichkeit, sebagai elemen yang memegang peranan penting seperti dalam pasal 167 dan 406. Menurut Simons, elemen-elemen perbuatan pidana adalah 1. Perbuatan manusia, positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat, atau membiarkan. 2. Diancam dengan pidana, strafbargesteld. 3. Melawan hukum, onrechtmatig. 4. Dilakukan dengan kesalahan, met schuld in verband staan. 5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab, toerekeningsvatbaar persoon. Simons juga menyebutkan adanya elemen objektif dan elemen subjektif dari tindak pidana strafbarfeit. Objektif: 1. Perbuatan orang. 2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu. 3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti dalam pasal 281 KUHP, sifat open bar atau di muka umum. 4. Subjektif: 5. Orang yang mampu bertanggung jawab. 6. Adanya kesalahan, dolus atau culpa, perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Sementara menurut Muljatno, elemen-elemen perbuatan pidana: 1. Perbuatan atau manusia. 2. Memenuhi unsur rumusan dalam undang-undang, syarat formil, dan bersifat melawan hukum, syarat material. Dengan melihat berbagai ragam pendapat yang membagi unsur-unsur perbuatan pidana yang pada intinya adalah sama dan telah mencakup semua yang telah ditetapkan berdasarkan pengertian dari perbuatan pidana, maka dalam hal ini kesemua unsur tersebut dapat diterapkan. Adapun baiknya kita juga melihat rumusan yang diberikan oleh Profesor Muljatno yang membagi unsur-unsur tindak pidana terdiri dari 1. Kelakuan dan akibat. 2. Adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum, yang dibagi menjadi A. Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak korupsi, pasal 418 KUHP Jo, pasal 1 ayat 1 sub C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri, maka tidak mungkin ditetapkan pasal tersebut. B. Unsur objektif atau non-pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum. Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum, maka tidak mungkin diterapkan pasal ini. Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan, atau memperberat pidana yang dijatuhkan. Apa itu tadi? Unsur objektif, keadaan. Oke. A. Unsur keadaan yang menentukan, misalnya
dalam pasal 164, 165, 531 KUHP. Pasal 164 KUHP, barang siapa mengetahui pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut, pasal 104, 106, 107, 108, 113, 119, 124, 187, dan 187 bis, dan pada saat kejahatan masih bisa dicegah dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada yang diancam, apabila kejahatan jadi dilakukan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak Rp300. Kewajiban untuk melapor kepada yang berwenang apabila mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan. Orang yang tidak melapor baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana. Jika kejadian tadi kemudian betul-betul terjadi, tentang hal kemudian terjadi kejahatan itu adalah merupakan unsur tambahan. Pasal 531 KUHP, barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan dan yang dapat diberikan kepadanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam jika kemudian orang itu meninggal dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp300. Keharusan memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi bahaya maut. Jika tidak memberi pertolongan, orang tadi baru melakukan perbuatan pidana. Kalau orang yang dalam keadaan bahaya tadi kemudian lalu meninggal dunia, syarat tambahan tersebut tidak dipandang sebagai unsur delik perbuatan pidana, tapi sebagai syarat penuntutan. B. Keadaan bahaya yang memberatkan pidana, misalnya penganiayaan biasa, pasal 351 ayat 1 KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Apabila penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat, ancaman pidana diperberat menjadi 5 tahun, pasal 351 ayat 2 KUHP, dan jika keadaan mengakibatkan mati, ancaman pidana menjadi 7 tahun, pasal 351 ayat 3 KUHP. Luka berat dan mati adalah merupakan keadaan tambahan yang memberatkan pidana. 3. Unsur melawan hukum. Unsur melawan hukum objektif, yaitu menunjukkan keadaan lahir dari pelaku, dan unsur melawan hukum subjektif, yaitu menunjukkan sikap batin dari pelaku. Dalam perumusan delik, unsur ini tidak selalu dinyatakan sebagai unsur tertulis. Ada kalanya unsur ini tidak dirumuskan secara tertulis rumusan pasal, sebab sifat melawan hukum atau sifat pantang dilakukan perbuatan sudah jelas dari istilah atau rumusan kata yang disebutkan, misalnya pasal 285 KUHP. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan, tanpa ditambahkan kata melawan hukum, setiap orang mengerti bahwa memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah pantang dilakukan atau sudah mengandung sifat melawan hukum. Apabila dicantumkan, maka jaksa harus mencantumkan dalam dakwaannya, dan oleh karenanya harus dibuktikan. Apabila tidak dicantumkan, maka apabila perbuatan didakwakan dapat dibuktikan, maka secara diam-diam unsur itu dianggap ada. Unsur melawan hukum yang dinyatakan sebagai unsur tertulis, misalnya pasal 362 KUHP, dirumuskan sebagai pencurian, yaitu pengambilan barang orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara hukum. Pentingnya pemahaman terhadap pengertian elemen-elemen perbuatan pidana, sekalipun permasalahan tentang pengertian elemen-elemen perbuatan pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktek hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian elemen-elemen perbuatan pidana dapat diketahui dari doktrin, pendapat ahli, ataupun dari jurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan zaman. Akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum. Esensi dari elemen-elemen perbuatan pidana adalah yang pokoknya berwujud suatu kelakuan akibat dan bersifat melawan hukum baik formal maupun material. Unsur melawan hukum dalam hal ini bagi pembentuk undang-undang ada yang menyebutkan melawan hukum dalam rumusannya, dan ada juga yang tidak disebutkan melawan hukum dalam rumusannya. Namun semua berpendapat bahwa melawan hukum adalah selalu menjadi unsur dari delik. Tapi tidak semua berpendapat bahwa melawan hukum merupakan unsur suatu delik, sebagaimana yang diungkapkan oleh Heisenwinkel Suringa yang menyatakan unsur melawan hukum merupakan unsur delik apabila undang-undang menyebutkan dengan tegas sebagai unsur delik. Tapi bila undang-undang tidak menyebutkan dengan tegas sebagai unsur delik, maka melawan hukum hanya sebagai tanda dari suatu delik. Pendapat yang menyatakan melawan hukum merupakan unsur dari suatu delik atau diam-diam menganggap sebagai unsur delik berarti mempunyai alam pikiran yang luas, yaitu Mulyat No 2880. 1. Lebih mudah menerima pandangan sifat melawan hukum material. 2. Sifat melawan hukum merupakan elemen tetap dari tiap-tiap delik meskipun tidak disebutkan dalam rumusan. 3. Dapat mengakui pengecualian sebagai penghapusan sifat melawan hukum dari luar undang-undang dan atau hukum positif tidak tertulis.
4. Untuk mengadakan pembuktian melawan hukum oleh penuntut hukum hanyalah apabila dalam rumusan suatu delik dirumuskan dengan tegas. 5. Apabila elemen melawan hukum tidak dirumuskan dalam satu delik, maka tidak perlu dibuktikan, kecuali menurut pandangan hakim ada keraguan-keraguan unsur tersebut sehingga di dalam sidang atas inisiatif pimpinan dicari pembuktiannya elemen melawan hukum tersebut. Latihan. Rangkuman. Nah, ini ada rangkumannya. Rangkuman 1. Pengertian perbuatan pidana. Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. 2. Pengertian strafbarfeit. Suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman bertentangan dengan hukum dilakukan oleh orang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Perbedaan prinsip perbuatan pidana dan strafbarfeit. Perbuatan pidana yang pokok pengertiannya harus mengenai perbuatan yang dalam hal ini tidak mungkin mengenai orang yang dimaksud yang melakukan perbuatan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Profesor Mulyatno di atas, yang memisahkan antara perbuatan dan pembuatnya. Pokok pengertian pada perbuatan dan apakah in concreto yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar arti perbuatan pidana. Pada perkembangannya tumbuh pemikiran baru tentang strafbarfeit yang menurut pandangan Pompey, Jonkers, dan Vos telah tumbuh pemikiran tentang pemisahan antara the strafbarfeit van Feit dan the strafbarfeit van der Deder. Dengan perkataan lain bahwa adanya pemisahan antara perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana dan orang yang melanggar larangan dan yang dapat dipidana. Yang dalam hal ini satu pihak tentang perbuatan pidana dan di pihak lain tentang kesalahan. Dengan adanya pemisahan antara perbuatan pembuatan kerusakan termasuk aliran atau paham dualistis. Elemen-elemen perbuatan pidana. 1. Elemen-elemen perbuatan pidana secara mendasar terdiri dari bagian objektif dan bagian subjektif. Elemen-elemen perbuatan pidana menurut Simons adalah A. Perbuatan manusia, positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan. B. Diancam dengan pidana, strafbargesteld. C. Melawan hukum, onrechtmatig. D. Dilakukan dengan kesalahan, met schuld in verband staan. E. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab, toerekening svatoar verson. 3. Elemen-elemen perbuatan pidana menurut Mulyatno. A. Perbuatan manusia. B. Memenuhi rumusan dalam undang-undang atau syarat formil. C. Bersifat melawan hukum atau syarat formil. Modul 3 kegiatan belajar 2 sekian. Selesai. Sekian, terima kasih.